front of everybody? Huh? Come on. Twice the potency. I mean, this is the purest thing I've ever seen in the streets. Strong enough. Halo bro, balik lagi sama saya Malva nih. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul American Gangster 2007. Film ini mengambil berdasarkan kisah nyata, berlatar belakang masa kelam kota New York di era 70-an, menceritakan seorang berkulit hitam asal Amerika yang telah berhasil menjadi bandar narkoba terbesar di negaranya pada saat itu. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Di awal film diperlihatkan sebuah kota Harlem, Amerika Serikat, tepatnya pada tahun 1968. Ketua kartel narkoba yang bernama Bumpy Johnson dan tangan kanannya yang setia ia yang bernama Frank Lucas. Frank Lucas telah bekerja bersama Bumpy selama 15 tahun. Lalu, setelah itu Bumpy mengeluh kepada Frank soal distribusi Cina yang telah merusak pasar Amerika. Karena hal itu, lambat laun rakyat Amerika akan kehilangan pekerjaannya. Tidak lama dari itu, penyakit jantungnya kambuh yang membuat ia harus tewas di pangkuan Frank. Bumpy adalah orang yang sangat peduli terhadap kaum miskin. Kematiannya pun mengejutkan banyak pihak, mulai dari gangster, artis ternama, atlet terbaik, dan para tokoh lainnya. Turut datang ke acara kematiannya. Semenjak kematiannya, Frank menjadi aneh. Tidak hanya itu, ia pun diacuhkan banyak orang saat di sana, padahal mereka mengenali sosok Frank. Di sisi lain, seorang polisi yang akan mengincar kartel narkoba, dia yang bernama Richie, dan rekannya yang bernama Jaffer. Karena Richie seorang polisi yang sangat jujur dan tak pernah menerima suap, di balik kejujurannya ia dijauhi oleh rekan timnya. Karena si bandar kecil tak mau dihukum, dia berjanji akan memberitahu bandar yang lebih besar dari dia. Kalau di Indonesia, hukuman seperti itu dinamakan tukar kepala ya guys ya. Saat sampai di suatu tempat, si bandar kecil memberitahu orang tersebut. Lalu Jay pun menyuruh dia untuk pergi dan mereka berdua membuntuti si bandar yang baru. Lalu si bandar berhenti di suatu tempat dan mereka berdua pun memutuskan untuk tetap dalam posisinya terlebih dahulu. Selang beberapa jam karena tidak ada aktivitas dari mereka, Richie pun memutuskan untuk memeriksa mobil si bandar tersebut dan ternyata di dalam mobil itu tidak ada narkoba melainkan uang sejumlah 987 dolar Amerika. Jay menyarankan kepada Richie untuk mengambil uang itu. Karena Richie orang yang sangat jujur dalam tugasnya, ia memutuskan akan menyerahkan uang tersebut kepada atasannya. $987,000. Setelah menyerahkan uang itu, semua polisi korup merasa tersinggung atas kejujurannya dan Jay pun sedikit kesal kepadanya. Di suatu tempat, seorang polisi ahli dalam bidang narkoba, dia yang bernama Trupo. Trupo orang yang sangat licik, ia suka mengambil narkoba hasil sitaan negara. Narkoba tersebut dia racik kembali agar pendapatannya semakin besar. Dan setelah itu, dia menjual narkoba tersebut ke pasar Amerika. Frank bangkit kembali mengikuti jejak langkah Bumpy. Bermodal setengah kilo narkoba hasil racikan Trupo dari tangan Rossi. Di hari yang sama, Frank bertemu dua orang tentara yang baru pulang bertugas dari Vietnam. Di sana ia menanyakan tentang saudaranya yang bernama Ned. Sebagai imbalannya, Frank mengajak dua pria tersebut ke apartemen miliknya untuk merasakan narkoba yang ia sempat beli di tangan Rossi. Suatu hari, Frank diperas oleh seorang yang bernama Johnson untuk membayar komisi hasil penjualan narkoba di daerahnya. Padahal daerah tersebut dahulunya di bawah pimpinan Bumpy. Tentu saja Frank menolaknya lalu pergi dari sana. Di suatu tempat, Frank mengingat ajaran bosnya dahulu. Untuk bisa menguasai kekuasaan satu daerah, ia harus bisa menjadi kartel narkoba yang sangat besar. Saat sedang di rumahnya, Frank mendengar sebuah berita bahwa narkoba berasal dari Vietnam, kadarnya lebih murni dan harganya pun sangat murah. Keesokan harinya, Frank menghubungi Ned untuk memberitahu bahwa Frank akan pergi ke Vietnam. Setelah itu, Frank pun langsung membuat paspor untuk pergi ke sana. Richie orang yang sibuk selalu tidak ada waktu untuk keluarganya dan suka bermain bersama wanita hidung belang. Karena hal itu, istrinya pun akan meninggalkannya.
Frank yang sudah berada di Bangkok langsung mencari Ned ke sebuah klub malam. Di sana Frank diperkenalkan 3 orang preman yang mengetahui keberadaan pusat narkoba terbaik itu. Tidak tanggung, ia pun akan membeli sebanyak 100 kg. Setelah itu, Frank memberitahu Ned bahwa Frank ingin langsung membeli ke tempat narkoba itu tanpa harus perantara orang lain, agar narkoba tersebut utuh dan nantinya hasilnya pun akan jauh lebih besar. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung pergi ke tempat pusat narkoba tersebut. General Chiang Kai-shek's defeated army. Saat sampai di sana, bos kartel tersebut merasa bingung waktu menanyakan Frank bekerja untuk siapa dan bagaimana cara untuk bisa membawa 100 kg narkoba itu ke Amerika. Ternyata, cara membawa narkoba tersebut, Frank menyuap para tentara yang nantinya narkoba tersebut dimasukkan ke pesawat tentara yang akan pulang ke Amerika. Di sisi lain, Richie dihubungi oleh Jay yang katanya seorang bandar yang akan membunuhnya. Richie pun merasa panik dan langsung pergi ke sana. Saat sampai di sana, semua warga telah marah kepada Jay, tetapi warga itu tak mengenali wajahnya. Where's your backup? Untuk bisa keluar dari sana, Richie pun memiliki ide seolah-olah korban tersebut masih hidup dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat oleh mereka. Saat berada di mobil ambulan, Richie mencurigai Jay bahwa dalang dibalik kejadian itu adalah ulahnya. Karena Jay yang sedikit mabuk karena efek narkoba, kecurigaan Richie ternyata benar. Jay lah yang telah membunuh mereka dan merampok duit bandar tersebut. Richie orang yang jujur, ia mencoba akan memasukkan Jay ke penjara. Karena hal itu, Jay pun langsung lompat dari mobil ambulan. Di sisi lain, Frank dan pesawat kemiliteran telah sampai di Amerika. Ia melakukan transaksi kembali dan langsung membawa narkoba tersebut ke apartemen miliknya. Di sana, Frank menyuruh salah satu pria untuk menguji kadar narkoba tersebut, dan ternyata benar, narkoba berasal dari Vietnam itu kadarnya murni 100%. Semua anak buah Frank merecahnya kembali untuk diedarkan di pasar Amerika. Narkoba tersebut Frank beri nama Blue Magic. Transaksi mulai dilakukan, Frank menjual narkoba tersebut setengah harga dari harga narkoba pada umumnya. Karena penjualannya langsung melesat, selama beberapa hari saja Frank sudah bisa membeli rumah yang sangat mewah. Di sisi lain, Richie berada di pengadilan bersama pengacaranya untuk merebut hak asuh anaknya dari mantan istrinya. Setelah sedang selesai, Richie yang sedang melakukan pengeceritaan bersama pengacara tersebut, ia dihubungi oleh rekannya bahwa Jay telah mengkonsumsi narkoba bermerek Blue Magic dan telah tewas karena overdosis. Saat sedang berolahraga, Richie datangi atasannya untuk menguak kasus narkoba tersebut. Lalu Richie pun diberi tugas bebas dari kantor dan mencari anggota yang baru yang tak pernah menerima suap dari siapapun. Keesokan harinya, Richie membeli sebuah kantor untuk anggotanya yang baru. Frank yang sudah sukses memberitahu adiknya untuk membawa semua keluarganya yang berada di Greenboro pindah ke rumah barunya. Rumah tersebut dihadiahkan untuk ibunya. I can't tell you how much I love you. Saat pagi hari, Frank membawa 5 saudaranya untuk bekerja menjadi pengedar. Lalu saat sedang sarapan pagi sekaligus memberi arahan kepada saudaranya, Frank melihat Johnson yang sedang memeras salah satu toko kecil. Ia pun langsung menghampirinya. Frank menembak Johnson tepat di kepalanya. Huh? Come on. Richie bersama anggota barunya akan menguak kasus narkoba tersebut. Berawal menyuruh anak buahnya untuk membeli narkoba Blue Magic di salah satu tempat dan langsung menguji kadar narkoba tersebut. Karena Blue Magic kadar yang tinggi, sontak hal itu Richie merasa panik. Kadar narkoba semurni itu mereka bisa menjualnya dengan harga murah. Tidak hanya rumah mewah, Frank juga sudah mempunyai klub malam. Saat sedang acaranya berlangsung, ia melihat seorang wanita pemenang ratu kecantikan asal Meksiko yang bernama Eva Kendo yang sedang kencan bersama Joe Louis. Tidak lama dari itu, Frank memanggil adiknya untuk tidak berpenampilan yang mencolok karena akan mengakibatkan hal yang buruk. You know, if you wasn't my brother, I'd kill you. You know that, don't you? I'd blow your motherfucking brains out. Lalu Frank menghampiri Joe yang akan membayar hutangnya sejumlah $50.000, lalu mengajak Eva untuk kencan dengannya. Di sisi lain, kepolisian terus sibuk mencari sosok bandar Blue Magic tersebut. Richie dan rekannya langsung turun ke jalan untuk mencari tahu hal itu. Selang beberapa jam menunggu, akhirnya ada salah satu mobil yang sedang melakukan transaksi, dan ia pun langsung mengikutinya. Pemilik mobil tersebut berhenti di sebuah ruko cuci mobil dan rekannya mengambil gambar orang itu.
Saat pagi hari, Richie dan rekannya yang berada di sebuah gudang dekat ruko cuci mobil tersebut menjebolkan saluran telepon milik mereka agar bisa mendengar pembicaraannya. Tidak lama dari itu, ada salah satu orang yang menghubungi penjaga cuci mobil tersebut membicarakan tentang Blue Magic. Untuk bisa mendapatkan bandar tersebut, Richie meminjam uang kepada atasannya senilai $20.000. Lalu ia pergi ke tempat penjaga cuci mobil itu untuk membeli Blue Magic. Saat si penjaga cucil pergi akan membeli narkoba, Richie dan rekannya mengikuti kemana arah mobil tersebut. Si pria itu berhenti di sebuah toko lalu pergi kembali. Saat Richie akan mengikutinya lagi, ternyata rekannya terjebak macet oleh sebuah truk yang mogok. Dengan terpaksa, ia pun harus melakukan cara untuk bisa mengejar si pria tersebut. Si pria itu berhenti di sebuah kafe saat Richie sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Tidak lama dari itu, Trupo dan timnya datang lalu mengambil uang milik Richie. Lalu Richie pun mengambil kembali dengan menyebutkan sebuah kode yang tertulis di uang tersebut. There it is. All right. Setelah itu, Richie memberitahu atasannya bahwa Blue Magic berasal dari kota New York. Tetapi atasan Richie malah membelokkan pembicaraannya tentang pemukulan supir taksi tadi. Dan Richie pun menyuruhnya untuk tidak pergi lagi ke sana. Di sisi lain, Frank membawa Eva ke rumah barunya sekaligus memperkenalkan Eva kepada ibunya. Nice to meet you. She's beautiful. Lalu Richie mendatangi rekannya menanyakan tentang Blue Magic. Tetapi rekannya tidak ingin beritahu sedikit pun tentang itu. Karena stok narkoba semakin menipis, Frank menghubungi Ned kembali. Frank memberitahu bahwa ia akan membeli kembali dengan jumlah yang sangat besar dari pembelian pertama. Singkat cerita, narkoba tersebut telah tiba di Amerika dan mereka pun langsung menjualnya ke berbagai penjuru. Pada saat itu, keuntungan menjual narkoba Blue Magic benar-benar melambung pesat. Saat di sebuah pesta yang diadakan oleh Frank, ia melihat salah satu saudaranya yang sedang cekcok dengan seorang polisi. Karena emosi saudara Frank sudah meluap, ia menembak polisi tersebut. Hal itu membuat Frank marah lalu menghajar saudaranya dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari sana. Setelah itu, Frank menemui seorang bandar yang bernama Dominic. Dominic membicarakan tentang narkoba produknya yang semakin menurun karena telah tergeser oleh produk Blue Magic. Karena Dominic tak mau kehilangan kekayaannya, ia memutuskan akan bergabung bersama Frank dengan menjual Blue Magic yang lebih luas lagi. Tentu saja Frank menerima tawaran itu. Richie dan rekannya melihat sebuah berita tinju kelas besar yang akan dilaksanakan di suatu tempat. Richie bersama timnya akan pergi ke sana untuk mencari bandar Blue Magic. Ternyata Frank dan Eva juga akan menonton tinju tersebut. Saat akan pergi, Eva memberikan sebuah jaket yang sangat mahal harganya. Dengan senang hati, Frank pun menerima pemberian itu. Saat berada di sana, Trupo dan Richie pun mencurigai Frank yang berpenampilan sangat mencolok. Richie pun langsung mengambil gambar Frank lalu menempelkannya di dinding tugasnya dan memberikan sebuah nomor plat mobil Frank kepada rekannya untuk mengetahui tentang Frank. Plate off the limo. Check with the company around it. Singkat cerita, Frank dan Eva pun menikah di sebuah gereja. Saat akan pulang ke rumahnya, Frank dijegal oleh Trupo. Lalu Trupo membicarakan bahwa Frank harus membayar uang suap sebesar $10.000 setiap bulannya. Tetapi Frank tidak menuruti Trupo dan langsung pergi dari sana. Frank yang selalu mengajarkan kepada saudaranya untuk tidak memakai pakaian yang sangat mencolok. Tetapi saat itu ia lebih menghargai pemberian Eva. Saat sampai di rumahnya, Frank langsung membakar jaket tersebut. Richie yang sudah melacak dengan nomor plat mobil Frank, ia mengetahui asal-usul Frank, kesibukannya, bahkan mengetahui betul tentang semua keluarganya. Dan Richie pun memberitahu rekannya bahwa Frank telah mengikuti jejak Bobby Johnson. Jadi, sasaran utama Richie adalah Frank bekerja untuk siapa dan bagaimana caranya narkoba tersebut bisa masuk ke Amerika tanpa diketahui. Atasannya berbicara bahwa bukti tersebut tidak bisa membawa Frank ke penjara. Tetapi Richie akan mencoba melakukan interogasi lewat adik-adiknya Frank terlebih dahulu. Jika memang itu beruntung bagi Richie. Richie pun mengetahui Blue Magic yang sekarang benar-benar berada di 3 negara. Balas dendam dari seorang Frank menyuruh anak buahnya untuk meledakkan mobil kesayangan milik Trupo. Saat Frank sedang asik ngobrol dengan sepupunya, salah satu adiknya menghampiri lalu memberitahu bahwa Blue Magic telah dioplos oleh seseorang yang mengakibatkan banyak korban yang tewas. Frank pun langsung pergi menemui ketua gangster yang sangat kejam yang bernama Nicky untuk menanyakan hak oplosan tersebut dan menyuruh Nicky untuk membuat mereknya sendiri. Saat akan pulang, Frank dan adiknya dijegal kembali oleh Trupo karena Trupo sudah mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut ada narkoba. Ia pun minta mereka untuk turun dari mobil dan membuka bagasinya. Trupo pun langsung mengeluarkan satu tas narkoba tersebut lalu pergi dari sana.
Di sisi lain di tempat yang sama, Richie terus mengikuti geraknya Frank. Karena adiknya telah melakukan kesalahan, Frank pun langsung menghajarnya di dalam mobil itu. Dua orang FBI datang menemui Richie untuk berhenti menguak kasus Frank. Tetap saja ia pada jalannya dan tak bisa disuap oleh siapapun. Saat malam hari, Richie dihubungi oleh Joy untuk pergi ke rumahnya. Pagi hari, Richie langsung pergi ke rumah Joy. Di sana, ia diberikan sebuah foto liburan seakan-akan hal itu menyuruh Richie untuk pergi dari sana dan berhenti untuk mencari tahu tentang Frank. Tentu saja Richie menolak tawaran itu. Ia bekerja keras demi keamanan negaranya lalu pergi dari sana. Saat malam hari, Frank bersama Eva pergi ke satu tempat. Ada salah satu mobil mengikutinya dan mencoba akan membunuh istrinya. Dengan serga, Frank pun bisa menyelamatkan Eva dari serangan itu. Tetapi tangan Frank terkena satu tembakan. Keesokan harinya, Trupo datang menemui Richie lalu memberitahu bahwa penyerangan terhadap Frank adalah salah satu bandar yang telah bangkrut karena Blue Magic. Tidak hanya itu, Trupo pun meminta Richie untuk bergabung bersama timnya, bertujuan agar mesin uang dari Frank terus berjalan lancar kepada Trupo. Tetapi Richie menolak tawaran itu. Di sisi lain, Frank bertemu dengan Dominic menanyakan tentang penyerangan itu. Dominic menjawab karena bisnis Blue Magic yang telah menghancurkan bandar lainnya. Karena kesuksesan Frank itu telah membidik dirinya sendiri. Frank melihat sebuah berita bahwa Amerika akan berhenti berperang di Vietnam. Karena hal itu, jalur distribusinya akan terhenti dan Frank pun memutuskan akan pergi ke sana. Tidak tanggung, Frank pun akan membeli Blue Magic sejumlah 20 kg. Saat Frank pergi ke Vietnam, di sisi lain adiknya telah menembak istrinya karena hal narkoba. Karena itu terlihat jelas oleh anggota Richie dan mereka pun langsung membawanya untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Richie pun memberikan alat perekam kepadanya yang nantinya agar bisa mendengar pembicaraan mereka bersama Frank. Frank yang sudah berada di Vietnam, ia pun langsung membeli 20 kg narkoba tersebut. Saat malam hari, ia menghubungi adiknya yang berada di Amerika untuk bersiap mengambil narkoba itu. Frank cuma memberitahu sebuah kode KA760. Pembicaraan mereka terdengar oleh Richie dan langsung memecahkan kode tersebut. Dan ternyata kode KA760 itu nomor pesawat kemiliteran Amerika dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke bandara kemiliteran. Richie dan anggotanya akan memeriksa pesawat tersebut. Di sisi lain, Trupo dan rekannya mengacak-ngacak rumah Frank bertujuan mencari uang karena bulan itu Frank belum sempat membayarnya. Trupo pun menemukan uang tersebut di bawah rumah anjing milik Frank. Richie dipanggil oleh atasannya karena tidak mungkin seorang tentara telah menyeludupkan narkoba ke negaranya sendiri. Tetapi Richie tetap kekeh akan menguak kasus itu dengan caranya sendiri. Lalu Richie diberitahu oleh rekannya bahwa peti mati yang mereka maksud sudah dibawa ke suatu tempat dan mereka pun langsung pergi ke sana. Di sisi lain, Frank telah sampai di Amerika diberitahu oleh Doc bahwa Trapo telah datang ke rumahnya lalu mengambil uang tersebut. Frank pun langsung mempersiapkan untuk balas dendamnya. Tetapi saat akan pergi, Frank ditahan oleh ibunya jika bertindak berlebihan. Ibunya dan Eva akan pergi meninggalkannya. Saat Richie sudah menunggu beberapa jam, tibalah adik-adiknya Frank yang berkedok sebagai petugas sampah. Lalu adiknya Frank yang berada di gudang peti mati langsung membongkar peti tersebut dan pergi dari sana. That's gotta be the dope. It's gotta be. Richie dan anggotanya terus mengikuti mereka dan mobil mereka pun berhenti di sebuah apartemen. Untuk bisa melakukan sesuai prosedur, Richie menghubungi atasannya untuk segera membuatkan surat penggeledahan. Di sisi lain, tepatnya hari Minggu, Frank, Eva, dan ibunya pergi ke gereja untuk beribadah. Saat pagi hari, surat izin penggeledahan itu pun datang dan mereka pun langsung melakukan aksinya. Saat Frank akan pulang dari gereja, ia dikejutkan oleh Richie dan rekannya yang telah mengepung dirinya. Tentu hal itu tidak bisa mengelaknya lagi dan ia pun pasrah. Semua adik-adiknya pun telah tertangkap. Setelah itu, Frank mencoba menyuap Richie untuk bisa mengeluarkannya, tetapi ia menolaknya. Malah justru mengajak kerjasama untuk menangkap bandar lain dan kepolisian yang telah melakukan pemerasan. Sebagai jaminannya, jika Frank menolak tawaran itu, Frank akan dihukum seumur hidup di penjara dengan kekayaannya.
atau jika Frank mengiyakan tawarannya akan meringankan hukuman tersebut. Frank pun menyetujui kerjasamanya dan langsung membocorkan satu persatu polisi yang telah terlibat dengannya. Kolaborasi antara Frank dan Richie telah berhasil menyeret lebih dari 3/4 kepolisian dan agen pemberantas narkoba pun telah tertangkap. Pada saat itu benar-benar Amerika dihujani berita tersebut. Trupo yang sedang di rumah mengetahui bahwa rekannya telah tertangkap. Ia memutuskan bunuh diri di depan rumahnya. Pihak pemerintahan menemukan lebih dari 250 juta dolar milik Frank dan 30 anggota keluarganya dihukum di penjara. Istri Frank kembali ke Meksiko lalu ibunya pindah kembali ke tempat asalnya. Richie mempertaruhkan jabatannya demi memperingankan hukuman Frank yang seharusnya dihukum 70 tahun penjara. Sesuai janji Richie, ia hanya dihukum 15 tahun penjara. Hari pembebasan Frank telah tiba. Terlihat Richie menyambut Frank di luar penjara. Karena Richie berjanji kepada Frank jika nanti saat keluar dari penjara, ia tak akan membiarkan Frank kelaparan. There you are. Cafe latte. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dukung Malpa agar selalu bersemangat dengan cara klik tombol subscribe lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys ya. See you next video, bye bye.